Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tugas uji hipotesis, silahkan kalian cari eh, skripsi kakak tingkat kalian, yaitu skripsi mahasiswa yang ada di FEBI UN STS Jambi. Nah, contoh, di sini saya mendapatkan skripsi dari IAIN Bengkulu ya. Nah, jadi kalau tugas kalian itu mencari skripsi yang penelitiannya kuantitatif, skripsi mahasiswa FEBI UIN STS Jambi. Nah, kalian bisa cari di perpus atau cari di internet juga ada, bisa kalau ada gitu. Nah, bagaimana mengetahui ini penelitiannya kuantitatif atau kualitatif? Nah, biasanya di judulnya itu ada kata pengaruh. Nah, kalau judulnya itu pengaruh bla 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 terhadap apa, nah itu penelitian kuantitatif. Nah, kalian cari skripsi kakak tingkat kalian, kemudian ambil uji hipotesisnya. Tadi kan uji hipotesis itu ada 5 langkah gitu. Yang langkah pertama menentukan formula hipotesis, langkah kedua itu adalah menentukan taraf signifikan, langkah ketiga kriteria pengujian, yang keempat itu adalah perhitungan uji statistiknya, dan yang kelima kesimpulan. Nah, di sini saya ngambil contoh untuk pengaruh model pembelajaran group investigation terhadap kemampuan investigasi matematis siswa kelas 7 gitu. Nah, untuk uji hipotesisnya, di sini ada uji hipotesisnya, yaitu ada HA-nya terdapat pengaruh model pembelajaran grup investigation terhadap kemampuan investigasi matematis siswa kelas 7. Nah, jadi yang sebagai HA di sini kalau berdasarkan skripsi ini adalah terdapat pengaruh, sedangkan HA0-nya kebalikannya, berarti tidak terdapat pengaruh. Nah, berarti ini merupakan langkah pertama kan? Tadi kan langkah pertama itu adalah menentukan formula hipotesis. Nah, langkah kedua itu kita cari taraf signifikannya gitu ya. Taraf signifikan. Nah, kalau di skripsi ini dia mengambil alfanya 5% nih, atau taraf kesalahannya 5%. Nah, sehingga T-tabelnya dia di sini menggunakan T-tabel karena mungkin datanya kecil gitu ya. Maka dia menggunakan T-tabel. Maka T-tabelnya itu sama dengan 2. Nah, langkah ketiga kita membuat kriteria pengujian. Nah, apa kriteria pengujian? Um, H0 diterima ketika nilai T-nya berapa, dan H0 ditolak ketika nilai T-nya besar dari berapa. Kan itu tadi kita sudah pelajari ya. Jadi silahkan buat kriteria pengujiannya berdasarkan tadi yang sudah kita pelajari. Kemudian langkah keempatnya itu kita menghitung uji statistiknya. Nah, untuk uji statistik di sini itu adalah yang ini. T-nya sama dengan 3,4. Yang mana 3,4 ini dibandingkan dengan T sama dengan 2. 3,4 besar dari 2. Berarti HA dalam penelitian ini diterima. Sehingga langkah kelimanya kalian buat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Yaitu terdapat pengaruh model pembelajaran grup investigasi terhadap kemampuan investigasi matematis siswa kelas 7. Nah, gitu ya. Jadi di sini kalian tidak menghitung, tetapi kalian mengambil 5 langkah uji hipotesis ini yang ada di skripsi. Jadi kalian tinggal lihat saja, oh ini formulanya ini. Terus alfanya berapa? Kalian lihat di skripsi alfanya berapa, terus P alfanya berapa atau Z alfanya berapa, kan ada semua informasinya di skripsi. Terus untuk kriteria pengujiannya kalian lihat, kan kalau di materi tadi kan ada cara menentukan kriteria pengujian. Dan untuk uji statistiknya ini kan juga ada nih, ada dihitung. Nah, kalian tinggal ambil ini saja uji statistiknya, didapatlah T-nya 3,4. Nggak harus T ya, kan Z boleh ya, Z boleh. Barulah nanti kalian buat kesimpulan gitu ya. Jadi kalian tidak menghitung, tetapi mengambil uji hipotesis yang ada di skripsi. Kalian susun, kan kalau di skripsi itu kan dia tidak langsung tersusun 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi misalkan uji hipotesisnya ada di bab 2, terus tuh pengujiannya, uji statistiknya ada di bab 4, begitu. Nah, jadi kalian harus baca skripsinya terlebih dahulu. Nah, kenapa? Nah, agar kalian juga terbiasa nanti dan memudahkan kalian untuk menyusun skripsi atau penelitian atau jurnal atau artikel ilmiah yang kalian susun begitu. Nah, itu ya tugasnya. Mungkin itu saja, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.